Musuh saya adalah waktu. Ketika waktu dikendalikan dan dimanfaatkan menjadi butir aturan, maka itulah musuh saya, which is waktu, aturan, dan pembuat aturan. Itulah yang harus saya lawan. That's it. Mungkin gue bisa elaborate nggak sampai di sini aja. Maksudnya ketika ada momen apa ya, medium ini, ketika semasa sekolah, eh kita ada peraturan masuk jam 7. Itu kan berarti kan ada waktu. Kalau misalnya kayak gue ada waktu, ada aturan, ketat dong, gitu kan. Ada aturan gitu, yang harus ditaati gitu kan. Masuk jam 7 gitu. Maksudnya tentu karena ada peraturan itu yang mengikat waktu, kita kan personalitinya jadi lebih cepat kan. Ini harus jam 5, jam 4 bangun, jam 4 dan jam 4 gitu. Ntar siap-siap segala macam, pokoknya semua yang tujuh udah di sono, udah di perkarangan sekolah gitu. Maksud gue ya kan, artinya teori gue bener, waktu dan aturan itu berimplikasi kepada perubahan personality. That's it. Kayaknya gue akan menjadi personality yang baru lagi. Ya, I don't know. Jujur ngeliatnya lebih kepada menikmati pertarungan Cina dan Amerika dapat di Indonesia gitu dengan beragam ininya, beragam aliran ininya, aliran like pemikiran, ideologi gitu. Nah, gue menikmati sih Cina dan Amerika karena kalau Amerika gitu gue rasa ya wajar lah. Gue rasa Amerika lebih oh tapi gila banget tuh. Kalau Cina itu ya gitu. Ya masa nggak bisa di ini sih gitu. Masa masa nggak bisa dinego sih buat dua apa AFF apa segala macam buat di Indonesia terus ini ya pasti pengen lah gitu. Gue baru aja kuliah sih pulang gitu dan Pak Ari itu kuliah S3 di Unpad. Jadi gue kayak pending dulu sih kelasnya dan I wish nggak ada tugas supaya gue kalau didesak gitu dan apa gue takut sih ya, in a way. But ya semoga aja kayak kayak Pak Yudi juga gue rasa sih ada ngirim tugas gitu ya tapi nggak tahu juga arahnya kemana dan you know kayak makalah gitu sih but I think kalau gue nggak ngerjain dari sekarang tuh kayak susah gitu. Sisi kan apa yang di sosial media, which is misal kayak Twitter, Facebook atau apa tuh, gue sempet terjebak di situ sih main in a way. Tapi karena kayak gue lebih dewasa gitu kan, gue lebih real dan common sense gue lebih muncul, gue ngerasa kayak oh ini kayak nggak bener sih karena kalau gue hidup di sini, otomatis gue ngilang dong gitu di dunia nyata. Gue nggak perlu hidup lagi dong. Sementara secara rupiah kalau misal lo itu tuh astaga lo karir lo di dunia nyata itu udah hilang. Dalam artian memang tapi kan lo tuh hidup tuh bukan bukan lewat robot, ngerti gak sih, kayak bukan lewat media, lo tuh dirasakan gitu. Jadi yang gue sebel tuh Gue tadi pengen ambil buku ini juga kan, Bumi dan Manusia, punya Pram. But I think nggak bagus itu, karena dia tuh buat latarnya 30-an gitu, mas. Artinya meletakkan sendi bangsa ini tuh dia menceritakan soal itu dan gue nggak tahu aja sih, karena nggak tahu lah tujuannya apa gitu. Bernegara terus apa? Nggak, karena gue bingung banget man. Maksudnya ya memang in a way bahwa ya itu tuh terkadang memang disiapkan untuk menjadi bahan ulasan pemenang gitu kan sejarah gitu. Tapi lama-lama kan capek juga gitu. Masa sejarah kebenarannya bersayap dan nggak tahu ujungnya di mana. Chaos berkorelasi langsung dengan hal yang namanya konflik dan pada akhirnya kurcaci tersebut memungut oportunis dari sebuah kekeosan tersebut gitu.
Jadi mereka nggak menghindari konflik, tapi justru mencari konflik. Gimana sih supaya mereka berkonflik itu? Lihat aja kerajaan kita dijajah, kerajaan kita diadu domba. Buat apa? Buat cari konflik, man. Karena di saat konflik udah selesai, pada anti klimaks udah selesai dan eskalasi menurun, di situ mereka baru memainkan peran. Jadi lo setiap ada ngelihat sebuah fenomena apa, itu pasti ada orang yang ngaturnya dan ngambil untung gitu. Sesimpel itu sih. Apalagi gimana? Hey folks, welcome to Politics Podcast episode number 6. I haven't got a record this podcast and I'm like, oh shit, I just get some off beat scale, man. Sorry my friend, but in this episode I'll run my podcast again with new recording and Rizal. Take a listening. Today I'm gonna talk about money, save the money. We have to save the money. Me personally thinking about the benefit if we save the money. Number one, we have a good sleep time. We don't thinking really much of wrong life or whatever. We are pacified. You know what I mean? Number two, save the money makes us know that the life must going on forward. We have to focus forward with that money. We can prove it, man. Enjoy the life. You know what I mean? It's enjoy the life, actually. Number three, save the money makes me secure with any kind of optional. It challenged me when my desire do full to buy something. That's how you get money, scumbag. If you do what I say, you're a weak capitalist, dog. Cheers. The money is everything I need. Look, I'm here. I'm ready to work. I'm ready to work. Ready for semester number 6. It seems like echoes with this podcast episode. Maybe I have a good feeling about it, man. What am I supposed to do? God damn it, bitch. I gotta go. You know what? I don't care what people think, man. We shall see, my friend. See you later. Semacam lo tahu nggak sih bahwa ini tuh ada moralnya. Ketika lo menyampaikan itu tuh emang harus unsur kebenarannya, dan lo tuh emang harus tahu lo tuh harus tahu, pokoknya jangan ada kebohongan deh, jangan ada kebohongan. Karena kalau karya lo udah gak jujur, itu tuh ya ini konteks tugas oke gitu kan, tugas oke, artinya simulasi oke, tapi yang lo harus hati-hati dan lo harus garis bawahi banget itu, lo itu pekerjaan masa depan lo ini loh, penelitian, which is lo tuh ada moral di dalamnya. Dan Eropa tuh kayak maju gitu men ininya, arsitekturnya, dan kita ya mereka tuh meninggalkan arsitektur di kita gitu, which is ya menurut gue sih amat sangat fantastik ya, tremendous. Kenapa? Karena ini tuh bukan aksidental ya sih, tapi udah jelas ini tuh sesuatu yang direncanakan sebelumnya, dan that's why arsitektur tuh lekat dengan budaya gitu kan. Gue rasa sih ya, bahasa juga lah ya. Ya pesan ibu sih sholat gitu, jangan lupa sholat gitu, jangan lupa makan makan, sholat gitu kan ya sholat jemaah sih kalau gue bilang. Ya jemaah yang gue maksud tuh kayaknya emang jemaah bagi gue adalah ranah menggali sumur ide gitu. Jadi jemaah ya sholat 5 waktu juga ya, masa gak bisa sih gitu ya, bisa lah. Hey folks, what is up to you, man? I built a robot podcast for fun. You're obviously not capable of judging the situation on your own. I'm a gifted child and I have a special mind. With this podcast, I would say I become a monster, man. The student become a teacher. Holy cow, look, you have to open clear communication between you and me, man. You have no idea what is present is like here. It's so,
It's not really hot over here as hell. It's a figure of speech, man. But yeah, this is it. Take a listening, and you keep your mouth shut about it, man. I don't know. The outside world is our enemy because the world is full of ideas. I think that don't understand why it's important. It won't be long. I'm so bloody nervous. It's harder to be speaking here. You're gonna die of loneliness here, aren't you? I'm in love with Snake Machine. You know what I mean? It's kind of worrying, having a little flirty fantasy. Wasn't cultural at all, but us. It's like extremely hardcore, man. It freaked me out. Really. Technology. I'm anti-technology. I feel the bad thing of technology out itself. I woke up in the morning. I reach for a phone. It's a pretty insane, I think, that your head over here from social media and something else. If I can pretentiously describe it, I know perfectly well that because we do live in a technological age. Hope you don't mind about my statement, man. It's a really strong statement. Uh, it's the end of our podcast. I'm so sorry, man. We jumped into conclusion that technology is a thing that really scares me. I do not have a solution about it, man. How to control it, I don't know. But that's it. I'm anti-technology. I'm proud of it. I don't know. Tapi kalau ngomongin MRI is just a wave, gelombang frekuensi yang dipancarkan. Jadi dalam 45 menit kurang lebih lo tuh dikasih kayak sebuah musik enggak musik sih kayak jadi lo coba searching sih sebetulnya alatnya gimana. Jadi lo dibaringkan dalam sebuah kutub magnet, medan magnet isinya gitu kayak. Jadi lo diperdengarkan sebuah audiotik gitu yang diperdengarkan secara waduh men gua kalau ingat itu gua sadar I'm in a consciousness body gitu. Gua sadar cuman gua tuh ngerasa kayak halu tau gak like coba aneh lah men suaranya aneh lu coba lah searching suara MR itu gimana kayak waduh gila men itu tuh ya high banget gitu loh dan MRI Dari decorating di sini, gue ngebahas ini karena gue pengen ngelakuin. Terus gue lagi kepikirannya, terus gue kayak, saya gue bahas gitu kan. Nah, sebelumnya gue kayak berpikiran bahwa redecorating artinya tuh dekor ulang ya, redecorate gitu, dekor ulang. Nah, dekor ulang itu kan kayak dekorasi ulang gitu. Maksudnya kayak ibaratnya panggung, lo apa ya? Ini kan visual lah ya, visual dan kenyamanan gitu. Maksud gue panggungnya tuh harus di rolling mulu, harus di redecorating mulu, harus di strict schedule gitu men kayak lo ya yang gitu-gitu lah. Dan di sini redecorating yang gue maksud atau dekorasi ulang konteksnya ruangan indoor, rumahan, kamar gitu. Dan gue nggak tahu at this point redekorasi ulang ini gue mengasumsikan bahwa inti dari sebuah redecorating atau pelaksanaan atau kegiatan redecorate ini adalah rolling atau rotasi properti. Rolling atau rotasi properti boleh barang-barang ya gitu-gitu, lemari ya, tempat tidur. Nah, My conclusion is we need a love, we need to communicate the love, we need to express the love. We can't spend and enjoy our life with without love. Love is a medium to release our anger, bad thing, and all nonsense. Sementara, what did you feel again? Kalau for me ya, sensian sih. Gue tuh kalau kurang tidur dan agak-agak nggak enakan gitu, buatnya jadi sensian men. Kayak mau ngapain tuh mau marah aja dan enak. Kalau dikeluarin tuh enak aja. Kayak negatif vibe atau rasa energi negatif yang terperangkap di tubuh gue tuh kalau dikeluarin dengan jalur sensian memang enak, tapi nggak enak buat kedepannya gitu. Sensian ini dalam artian pemarah sehingga menyebabkan that's why banyak hubungan kita rusak, bad relation akhirnya gitu kan. So nggak baik sebetulnya, cuman ya I just explain it gitu. Gue cuman menjabarkan aja secara general. What did you feel now? I feel gue kayak haus dengerin musik sih. Gue tuh pengen dengerin musik yang gue memang bisa menjiwai gue, bisa sangat ketemu soulnya, dan
gue happy gitu. Cuman again, cari suasana musik dan nuansa yang pas memang susah. Tapi lo mesti tahu bahwa what did you feel ketika mesin lo lagi bobrok, which is otak lo lagi jelek, kinerja lo nggak bisa paksain, lo memang harus istirahat. Dan ibaratnya mobil lagi ya, emang lo harus berhenti dulu sih. Kayak ya lo bisa makan-makan, lo bisa tiduran, lo bisa nonton maybe atau just hang out, dan biarkan aja mesin lo istirahat aja dulu. Jadi dipaksain bawa mulu deh men, bahaya gitu. I'm truly happy, gue jadi orang paling bahagia ketika gue dapat IPK 4, ketika gue jadi orang wisuda dan gue dipanggil dan jadi orang pemenang dan paling pemenang dan gue nggak tahu gimana. I'm truly happy if I don't know man, like I don't know, atensi mungkin jadi komposisi dari kebahagiaan. Mungkin lo bisa lepasin entitas itu sih, which is atensi. Mungkin lo bisa jadi orang yang melepaskan kebahagiaan lo tanpa atensi. Itu gila, itu aktualisasi diri yang paling tinggi sih gue. Men gila gue nggak. Kalimantan juga menarik, Sulawesi juga menarik. Gue juga Riau, gue ngerasa gue di Malaysia gitu karena Melayu kental banget, Chinese banyak, plural. Permasalahan di 20, menurut gue 20s ya, 20s apa 20 sih gue nggak tahu. Ya kayak midlife crisis lah kalau gue bilang. Midlife crisis dalam artian midlife crisis. Usia ini tuh yang usia yang rentan sekali. Anak muda terdistraksi terhadap apapun. Midlife crisis. Dan tidak hanya itu, gue juga mengalami kayak I just get through with this kind of skill, dimana gue kayak I just take some learning dari pelajaran itu harusnya gitu kan. Dan itu tuh gue yakni kuliah dan belajar sama I feel like kuliah dan belajar gitu yang mengandalkan kegiatan berpikir, yakni aktivitas akademik itu kita berpikir sejauh mana kita mampu berpikir dan diberi nilai atas itu kan, itu esensi dari sebuah aktivitas akademik kan itu. Ketika kita berpikir dan sampai sejauh mana berpikir, ya disitulah penilaian terjadi gitu loh. Dan praktek nggak tahu beda. I don't know man, like every day every kind of hal yang praktek sebetulnya mampu bertentangan, tapi ya it's just a system, it's just a mechanical, and it's just a machine maybe, but I don't know. Well, tanpa disadari, ortu mengorbankan masa muda pernikahan mereka untuk masa depan anaknya, which is gua, saudara-saudara gua, even di anaknya saudara-saudara gua. Ada dua keluarga, ada keluarga lain yang mereka alirkan gitu. Sehingga apa, gue ada kasihan juga sih kayak sehingga gue lihat mereka kurang expert, kurang advance di pergaulan mereka gitu. Di pertemanan mereka tuh mereka masa bodoh, dan gue ketika ada orang yang lo sayangi mengorbankan banyak hal buat masa depan lo, gue sebetulnya ada beban gitu loh, in a way. Kalau gue nggak sadar ini gitu, tapi kalau sadar gue gue sangat kena hati gue kayak like mereka udah gambling banyak hal, mereka udah gambling banyak stuff, I don't know, several things, several work, several stuff maybe, I don't know, buat masa depan mereka, anak-anaknya. Men, gitu kan. Ini masa depan lo tuh, masa depan mereka juga lo gitu. Kayak masa depan lo, kebahagiaan mereka gitu. Jadi lo kebahagiaan mereka gambling di masa mudanya, masa muda pernikahan mereka gambling. So fuck it lah, gue nggak peduli. Yang penting gue nabung, anak gue bisa sukses dan gue bisa, ya minimal gue bisa mengais lah, gue bisa bangga ngeliat anak gue sukses. Udah itu aja men. Lo tau gak sih betapa itu tuh, kalau gue bilangnya titik tertinggi sih men, anak dan
orang tua itu titik tertinggi kalau gue lihat. Gue gitu dulunya nih, gue nganggap itu tuh kayak beban yang berat. Kenapa gue harus memperjuangkan masa depan gue ya? Karena gue baru sadar kalau jawabannya itu. Lu tahu gak sih betapa mereka itu nggak ada kawan lah. Mereka tuh cuma berkawan sama mereka dua. Jadi komunikasi dua arah gitu, nggak bisa gitu. Yang jadi problem kebanyakan gitu kayak lo harus tahu bahwa gaji mereka terbatas, sementara lo biasanya keinginannya tidak terbatas. Lo harus tahu, pokoknya lo tuh harus selesai aja. Lo harus ah seok deh gitu. Yang penting lo harus selesai aja masa depannya. Gini, lo terus seok aja. Jadi yang penting nih pijar di kemudian hari itu harus terang gitu loh. Kan itu kayak ya mereka udah sacrifice, mereka udah gambling, mereka udah mengorbankan masa muda pernikahan mereka buat masa depan lo sebagai anaknya. Lo kenapa sih nggak mau mengorbankan masa muda lo juga buat masa depan lo sebagai anak mereka gitu? Lo tuh terlalu pelit sih kalau gue bilang. Masa lo nggak mau sih mengorbankan itu lo masalahnya, men. Jadi lo nggak bisa lagi nih gitu. Lo korbankan lah masa kayak ya seberapa sih gitu. Yang penting nih lampunya nih bersinar nih ntar dulu gitu. Kalau udah bersinar dan kenapa ujungnya di mana sih gitu? Kalau gua jadi orang lain dan gua bercerita ke orang lain, yang gua tanyain adalah emang ujungnya di mana sih gitu? Oke. Okay. It's a good question, but lo harus tahu bahwa mereka udah tua, mereka lusuh, berdebu demi sukses lo. Mereka berdebu, mereka lusuh, mereka ya udahlah, gue makan ini aja lah. Kenapa buat sukses lo juga lagi? Dan ujungnya di mana sih? Ujungnya ketika lampu lo udah bersinar, lampu lo udah terang, dia tahu lo terang, orang-orang tahu lo terang dan beritahu mereka kalau lo itu terang. Udah, itu aja, men. Ujungnya di situ aja. Ketika itu tuh udah terjadi, lo di atas awan, lo tuh udah. Nih, gini, lo masa pelit sih gitu loh. Buat momen itu tuh masa lo perhitungan, buat momen itu tuh masa lo, astagfirullahaladzim, lo tuh masa masa banyak banyak pertimbangan sih gitu, nggak boleh gitu loh. Karena mereka udah lusuh, mereka berdebu tua, berdebu lusuh, berdebu demi sukses Allah gitu kan. Jadi mereka udah sacrifice, udah gambling masa mudanya. Jadi ceritanya sampai kapan ujungnya di mana? Udah, lo ketika udah tenggelam ya udah gitu. Cukup sampai di situ kok. Jadi lu tuh cuma dituntut tuh jadi sunset yang baik itu loh. Itu ceritanya gitu loh. Di saat senja gitu. Tapi di Pekanbaru nih men yang gue amati, kayak profesi dosen tuh hanya sebatas kerja di mana, dosen di sini. Oh ya, kayak kayak guru cuman setingkat lebih lebih you know S2 S3 gitu. Maksudnya S2 S3 itu range atau rentangnya itu tuh hanya sebatas kerjanya apa, dosen. Dosen tuh menurut gue sih harus jiwa peneliti sih kan kalau gue bilang. Karena kalau lu cuman ya itu sih yang menurut gue harus dipisahin men. Maksudnya dosen itu bukan guru loh, maksudnya. Dan gue tuh kebanyakan ngeliat kok metode guru ya gitu. Maksudnya dosen kan ya lo harus pisahin aja. Maksud gue lo tuh harus mindsetnya tuh emang researchful gitu. Artinya Speaking of competition ya, mungkin lo bertanya-tanya gitu, apakah di dunia ini memang kita tuh lahirkan sebagai kompetitor dan nggak ada tenang-tenangnya gitu? I mean like
Ya mungkin jawaban gue, kita tuh aja di sperma tuh, tau gak sih lo, kita bersaing berapa juta sperma lain dan kita menjadi pemenangnya, sebetulnya itu tuh emang indikasi bahwa memang kita tuh dilahirkan untuk berkompetisi harusnya gitu. Jadi lo harus tahu bahwa Sophia, robot humanoid pertama berkewarganegaraan Arab pada Oktober 2017, gua baca tuh. Ya lo harus tahu tuh. Jadi ada sebuah robot yang disematkan artificial intelligence tuh, berkewarganegaraan Arab. Kayak gue inget gue di luar negeri gitu, it's a new place for me, dan gue di situ tuh kayak ngerasa I have no handphone, I have no laptop, so gue bisa develop diri gue, bisa kenal reflect diri gue lebih jauh, I mirror it lebih dalam, deeply, dan gue ngerasa bahwa ketika gue di sana tuh kayak ini tuh sebetulnya memang kanvas di gue yang mencirikan memang ini tuh bahwa kehidupan seminggu lebih di sana tuh memang ada di gue gitu dan bisa dikembangin loh gitu, kayak Belajar bahasa Chinese gitu, artinya kayak gue nawar beli bicara pas kalau ngobrol gitu kayak oke gitu loh. Awal mula dari, tapi gue bingungnya awal mulanya dari mana gitu bahasa Chinese, kayak uji bifan uji oh cau tau gitu cuy. Gue suka sih, tapi ya language barrier sih. Dan seperti yang baru informasi gue dapet ada di Malaysia ada Chinese, ada Melayu, ada Inggris, ada Indian Tamil gitu. Dan gak apa-apa, gue aja trying to be a good person with studying with this language gitu kan. IMJS kata Anjing LD, gue nggak tahu gimana sih, ada aplikasi gitu buat dokumen gitu kan, student visit visa dan student affair. Ya so kayaknya akan gue coba sih. bagaimana lo turunin diri lo, turunin gitu, pelan-pelan turunin diri lo gitu, pelan-pelan lu lihat lagi keluarga lo, pelan-pelan lo lihat lagi keponakan lo, ibu lo, atau keluarga besar gitu. Kenapa? Karena lo tuh gak punya keluarga lain. Lo tuh gak punya ini lagi gitu, gak punya yang bisa dibanggakan, yang bisa tempat berpijak selain keluarga lo saat ini gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Dan bagaimana umur sih ya, gap umur itu gitu. It strikes me. Karena Sabtu tuh gue rasa sih memang hari hari istirahat nasional kalau gue bilang ya. Nggak minggu, kalau minggu tuh emang udah persiapan Senin lagi gitu. Kalau gue rasa emang Sabtu sih ya, yang istilahnya memang hari libur nasional, bukan libur juga sih, kayak iya technically memang minggu gitu kan hari liburnya, tapi kalau mental itu tuh istirahat tuh di Sabtu sih gue rasa gitu lah esensi. Grateful Dead gua rasa sih kedewasaannya sih, matcher dari personal Grateful Dead itu tuh memang setingkat dengan guru besar gitu, kayak uh, gue nggak pengen mention name sih, tapi poin gue adalah mungkin kedewasaan berpikir dan apa gitu, matcher dalam bersikap sih, itu sih gue kalau ngeliatnya jadi legend gitu. Ya kan guru besar emang legend semuanya, nggak ada yang nggak, I don't know. Amerika versus China, I think Amerika is a good nation dan China juga is a good country gitu, but tapi ini tuh kutubnya tuh beda gitu dan saling saling ya memang memang patut untuk di simak sih men, maksudnya emang dua kutub yang beda gitu. Terlebih Rusia ya, pada dan exactly gimana nya, but Amerika gua rasa ini konteksnya bola yang pas gitu ya, gua emang Chinese banget sih pemain gue tuh, kayak ada Gaulin, ada Deng itu ada, dan Yuhai juga gue rekrut, yang kiper gue tuh yang Zhou apa Yuangzhou, gue ada no. I mean like Amerika, dua sudut pandang atau dua kutub pemikiran yang pensif gitu, artinya sangat amat deep in thought ya. Dan hmm, gua menikmati sih, enjoyable banget. Dua dua dua
dua ranah ini gitu. Amerika versus Cina itu bicara kutub utara dan kutub selatan gitu ya, itu aja sih, sesimpel itu sih. Dan nggak bisa denial lagi ya, impact kedua negara itu di kita emang gede, dan kalau nggak dibahas sih memang kita tuh akan kelabaran gitu, akan kelabakan sendiri, dan nggak tahu identitas kita sebetulnya siapa gitu. Kita nggak mungkin juga balik ke masa kerajaan Indonesia yang diagungkan dulu, nggak. Juga kalau dilihat lebih lebih dalam lagi tuh gue rasa juga sih ada hal yang signifikan antara Amerika dan Cina itu. Kalau ekonomi sih mereka tuh emang gede-gedean banget. Gue rasa Cina tuh kapitalis juga sih. eh Baca doa sebelum makan itu tuh solusi tidur gak sih? Lo tau gak? Baca doa sebelum makan kayak Bismillahirrahmanirrahim tuh kayak, I think ada hubungan sebenarnya, I don't know, like just a biased assumption. Dan gua rasa ketika membaca doa sebelum membaca doa sebelum makan tuh kayak ada partikel yang kebelah, dan ada no molekul atau atom atau apapun itu, but I think implikasi lo kita melakukan lebih nyaman aja sih. Oke, yang jadi masalah tergede sih ya kurang uang, lagi kurs gitu. Kalau uangnya kurang terus kita kemauan banyak dan gak bisa dipenuhin karena uangnya kurang tuh kayak gue problem juga sih. Tapi nggak tahu lah men, dia nabung juga, dan ada solusinya, ada sih, cuman gue nggak tahu, kayak udah crack juga yakni dengan lo ada keinginan apa, lu coba cari alternatifnya aja, lu penuhin aja itu. Karena gue pernah nge-tweet, enggak nge-tweet juga, gue pernah nulis gitu kayak gue tuh orangnya menang ketika gue mampu menjadi orang yang memaksimalkan apa yang gue punya gitu. Lo tau nggak apa bikin jadi ortes? Apa visual yang lo lihat men? Dan karena gini loh, visual yang lo lihat itu kan ibaratnya tuh interest, apa ya, attention lah ya. Lo tuh diikat oleh sebuah attention gitu, sehingga kalau udah attention ada interest, wow oke juga nih, ada desire, sehingga ada action. Gue jadi punya satu teori atau anggapan bahwa semakin lo lama di kampus, artinya semakin tinggi tingkat lo di kampus, semester lo di kampus tuh, orang angkatan lo semakin sedikit gitu. Gue ngeliat banget dari, gue nggak tahu lah, tapi yang gue tangkap tuh semester 5 ini tuh kayaknya makin sedikit dari semester 4, nggak tahu men. Gue aja, ya mungkin beda jadwal apa segala macam, tapi kan ya itu tadi.